Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baktiar Afandi dengan NIM 0419060066 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UP BJJ Surabaya. Oke, selamat datang di konten AKAS, akhirnya kerjain tugas. Di konten AKAS kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah praktik basis data. Sebelumnya di tugas 1 kemarin kita sudah membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Di tugas 2 kali ini kita akan merubah ERD tersebut menjadi basis data atau database. Oke, langsung saja kita mulai kerjakan tugasnya. Oke, di tugas 2 mata kuliah praktik basis data kali ini kita diberikan contoh kasus, yaitu sistem rumah sakit, yang dimana berbeda dengan tugas 1 kemarin, yaitu kita disuruh untuk mengerjakan ERD toko rental. Tetapi untuk cara merubahnya dari ERD menjadi basis data itu sama saja. Oke, langsung kita lihat ERD pada contoh kasus sistem rumah sakit kali ini. Terdapat entitas utama, yaitu administrator, pasien, dan dokter, di mana administrator melayani pasien dan dokter memeriksa pasien tersebut. Terdapat juga entitas tambahan atau entitas relasi yang digunakan untuk menghubungkan antara dua entitas, dan di sini menjadi entitas baru yang diberi nama daftar pasien dokter dan dokter admin. Pada tugas 2 kali ini kita disuruh untuk merubah ERD pada contoh kasus ini menjadi basis data. Di sini kita disuruh menggunakan exam untuk server localhost kita. Di sini terdapat rincian tabel yang nantinya akan kita buat, yaitu tabel dokter, tabel pasien, tabel administrator, tabel pasien dokter, tabel daftar, dan tabel dokter admin. Di sini kita disuruh mengerjakan sesuai dengan panduan yang telah dikirimkan atau yang telah diupload, yang bisa kita download pada e-learning. Di sini sudah saya siapkan, jadi kita nanti bisa mengikuti panduan dari tugas 2 ini. Oke, di sini mungkin saya tidak menggunakan exam untuk MySQL servernya, tetapi saya menggunakan yang namanya Laragon, yang dimana atau dibilang sama dengan exam. Oke, sekarang kita mulai mengerjakan atau membuat database-nya. Sini kita siapkan terlebih dahulu MySQL servernya. Sini saya menggunakan Laragon. Kita langsung tinggal start saja, nanti otomatis dijalankan untuk Apache dan MySQL-nya. Oke, langsung saja kita buka. Kalau dari Laragon kita bisa klik kanan, kita pergi ke MySQL, kita buka PHP MyAdmin-nya. Di sini saya menggunakan PHP MyAdmin dan tidak menggunakan command prompt, karena mungkin biar bisa enak gitu dari segi tampilannya. Oke, di panduan untuk praktikum tugas 2, di sini mungkin kita akan mengerjakan sampai DDL saja atau Data Definition Language, yaitu kita hanya meng-create basis datanya tanpa melakukan manipulasi atau pengisian data di dalam setiap tabel. Kita langsung menuju panduan. Sini kita disuruh untuk menjalankan exam. Sini saya menggunakan Laragon. Langsung saja kita mulai meng-create atau membuat basis data terlebih dahulu.
Di sini terdapat query untuk menambahkan basis data. Kita bisa pergi ke menu SQL pada PHP-admin. Kita bisa ketikkan create database. Di sini kita buat nama databasenya rumah sakit. Jangan lupa titik koma. Kita kirim untuk melakukan proses pembuatan database. Untuk memahami query untuk membuat database, di sini kita bisa analogikan dengan bahasa kita masing-masing atau kita ubah menjadi bahasa Indonesia yang kita mengerti sendiri agar bisa memahami query tersebut. Di sini terdapat create atau kita itu memberikan perintah atau memberikan input pada sistem dan kita menyuruh sistem untuk melakukan apa yang kita inginkan. Di sini kita ingin membuat database di mana query-nya yaitu create atau buatkan database dengan nama rumah sakit. Oke, begitu untuk definisi yang bisa kita pahami. Kita bisa ubah menjadi pemahaman atau dengan pemahaman yang kita mengerti. Di sini sudah tergenerate atau tercreate basis data rumah sakitnya. Oke, untuk panduan selanjutnya kita disuruh untuk membuat tabel untuk mengisi database atau basis data rumah sakit tersebut. Di sini terdapat tabel, ada 6 tabel kalau tidak salah. Pasien dokter, terus habis pasien dokter, daftar, dokter admin, dan admin. Oke, langsung saja kita buat. Di sini terdapat panduan bagaimana query tersebut agar kita bisa membuat tabel. Pada tugas 2 kali ini setidaknya kita bisa memahami query tersebut tanpa melakukan hal yang mudah, yaitu dengan tools yang telah disediakan oleh PHP-admin. Jadi di sini kita setidaknya bisa memahami apa query pada sistem basis data tersebut agar kita nantinya diharapkan bisa menggunakannya untuk proyek-proyek besar dan kita bisa memanipulasi data yang ada pada database tersebut dengan baik. Oke, di sini terdapat contoh query-nya untuk membuat tabel, yaitu create tabel, nama tabel, di mana dalam tanda kurung di sini terdapat field, tipe data, dan nilai atau panjang data tersebut. Oke, langsung saja kita terapkan. Di sini kita pertama kali membuat create tabel pasien. Kita masuk pada basis data rumah sakit. Kita menuju ke menu SQL. Di sini kita bisa memberikan perintah. Kita pertama kali buat yaitu create tabel, atau di mana kita memberikan perintah pada sistem buatkan tabel dengan nama pasien kita bisa enter, kita tutup terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menambahkan titik koma. Di dalam tanda kurung di sini kita bisa menyertakan kolom-kolom apa saja yang kita butuhkan pada tabel pasien, di mana ada ID pasien dengan tipe datanya in dengan nilai 3, primary key. Setelah itu kita auto increment untuk pengeneratan ID tersebut, jadi otomatis tanpa kita harus menyertakan nilainya ketika menambahkan datanya. Setelah itu kita buat kolom selanjutnya dengan koma terlebih dahulu untuk menyambungkan agar tidak terbaca satu, kita pisahkan dengan koma. Setelah itu terdapat nama pasien, alamat pasien, nama pasien,
dengan tipe data varchar dengan panjang nilainya 30, alamat pasien dengan tipe data varchar memiliki panjang 100. Setelah itu jenis kelamin, penyakit, nomor HP. Bahkan kolom jenis kelamin tadi varchar dengan nilainya 1, terus apa lagi, penyakit varchar, tipe data varchar dengan nilai 100 panjang nilainya. Setelah itu nomor HP varchar dengan panjang nilai 15. Oke, di sini kita coba pahami terlebih dahulu dari query untuk membuat tabel. Di sini kita memerintahkan pada sistem yaitu create, buatkan tabel dengan nama pasien dengan kolom-kolom yang saya sertakan berikut, yaitu ID pasien dengan tipe data integer dengan panjang nilai 3 menjadi primary key atau menjadi kunci utama dari kolom-kolom yang lain atau pembeda atau yang unik dari tabel tersebut. Setelah itu kita berikan auto increment atau kita berikan perintah auto increment agar ketika kita menambahkan data pada tabel pasien, ID pasien tersebut akan otomatis di-generate dan terstruktur tanpa harus kita menentukan nilainya. Setelah itu kita pisahkan dengan kolom selanjutnya yaitu nama pasien dengan tipe data varchar dengan panjang nilai 30 dan seterusnya sampai kolom nomor HP dengan tipe data varchar dengan panjang nilai 15. Di sini sudah enak untuk tugas 2 kali ini. Kita sudah disediakan kolomnya apa atau tabelnya apa, kolomnya apa, tipe datanya apa, panjangnya berapa gitu. Jadi kita setidaknya harus bisa memahami terlebih dahulu sebelum nantinya mungkin kita mengerjakan tugas-tugas yang lebih rumit atau proyek-proyek besar. Amin. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Kita bisa kirim. Oke, di sini sudah berhasil. Otomatis pada database atau basis data rumah sakit kita sudah memiliki tabel pasien. Oke, kita langsung buat tabel yang lain. Kita bisa edit atau ubah ini. Kita bisa ubah. Oke, di sini di menu SQL kita bisa langsung menjalankan lebih dari satu query dengan pasti memisahnya. Oke, kita langsung terapkan saja. Mungkin agar lebih enak, akan saya bisa terlebih dahulu. Oke, sini sudah saya pisahkan, jadi biar enak. Untuk menyesuaikan tabelnya. Sini kita tambahkan tabel administrator. Dengan kita memahaminya pada pembuatan pertama kali, kita akan bisa melanjutkan pembuatan tabel seterusnya dengan baik, dengan pemahaman yang lebih baik pastinya. ID admin, numerical increment, nama admin, waktu jaga dengan panjang nilai 100, nama admin panjang 30, waktu jaga 100. Oke. ID admin, nama admin dan waktu jaga. Di sini kita bisa tambahkan lagi create tabel dokter dengan kolom ID dokter
Tipe data yang integer panjang 53, primary key, auto increment. Kita tambahkan lagi nama dokter dengan tipe data pacak dengan panjang nilai 30. Tambahkan alamat dokter dengan tipe data pacak dengan panjang nilai 100. Tanggal lahir dengan tipe data date. Setelah itu nomor HP dengan tipe data pacak dengan panjang nilai 14. Setelah itu waktu kerja pacak dengan panjang nilai 100. Setelah itu kita buat lagi untuk tabel dokter, admin, dengan kolom ID data. ID data, tipe datanya admin, panjang 3, primary key, auto increment. Nah, itu kita simpan ID dokter yang nantinya kita gunakan sebagai relasi antara kedua tabel. Data integer, kita tambahkan ID admin, integer, juga. Oke, kita tambahkan tabel lagi. Create tabel pasien dokter. Ini kita buat untuk tabel relasi antara tabel pasien dan pasien dokter, atau kita hubungkan pasien dengan tabel dokter. Kita tambahkan kolomnya ID integer 3, primary key, auto increment. Kita tambahkan ID plus ID dokter, integer 3, ID pasien integer 3. Kita tambahkan juga waktu periksa pasien tersebut dengan date. Itu di date kita tambahkan resep yang diberikan oleh dokter nantinya dengan tipe data pacak ini panjangnya 100. Oke, di sini kita tambahkan tabel terakhir, yaitu untuk tabel daftar, hubungan antara admin dengan pasien. Oke, tabel daftar ID integer, ini daftar sekali, daftar ketiga, primary key, auto increment, ID pasien integer 3, ID admin integer 3. Oke. Mungkin sebelum itu saya ingin membahas mengapa ketika dua kata pada kolom harus kita gabung dan tidak bisa kita pisah. Karena di sini memang ketentuannya seperti itu. Jadi ketika nama kolom atau nama database yang biasanya terdiri dari dua kata, kita bisa memisahnya atau menggabungkannya. Jika kita ingin memisahnya, kita gunakan pemisah seperti underscore. Lebih umumnya bisa kita gunakan underscore untuk memisah dua kata tersebut atau lebih dari dua kata tersebut. Kita biasa atau lebih umumnya memisahnya dengan underscore. Dan biasanya terdapat juga untuk penamaan tabel atau kolomnya itu menggunakan huruf besar. Di sini saya sendiri biasanya lebih sering untuk menggunakan dengan huruf kecil karena biar enak untuk kelanjutan mengerjakannya, dan kita untuk mengingatnya juga tidak bingung apakah menggunakan huruf besar semua atau huruf besar huruf kecil. Jadi kita gunakan huruf kecil semua untuk bisa lebih mudah untuk mengingatnya. Oke, di sini sudah kita tambahkan 5 tambahan, yaitu tabel administrator, dokter, admin, pasien dokter, dan daftar. Oke, kita langsung kirim saja untuk menjalankan perintah tersebut. Oke, di sini sudah berhasil semua untuk pembuatan tambahan 5 tabel tersebut, dan di sini sudah terdapat pada tabel rumah sakit sudah terdapat 6 tabel, yaitu administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter.
Oke, selanjutnya kita bisa lanjutkan untuk tahap selanjutnya, yaitu di sini kita disuruh untuk menjadikan tabel relasi tersebut untuk kolom-kolomnya seperti ID pasien, ID admin, dan ID dokter tersebut menjadi foreign key untuk tabel daftar, tabel pasien dokter, dan tabel dokter admin. Di sini untuk caranya kita bisa pergi ke setiap tabelnya, yaitu di sini untuk menjadikan foreign key. Kita bisa menuju ke tabel tersebut. Kita ke tabel daftar dulu, bisa. Kita masuk ke struktur. Untuk merubahnya, di sini kan masih belum mendapatkan kunci untuk foreign key-nya atau kunci cadangannya. ID pasien di sini terdapat ini lainnya di baris ID pasien. Kita bisa pilih indeks, kita bisa klik, kita pilih OK, dan nanti di sini ditambahkan atau kita daftarkan pada sistem basis data tersebut bahwa ID pasien tersebut merupakan foreign key pada tabel daftar ini. Di sini juga akan ditambahkan bahwa menjadi foreign key. Di sini kita juga tambahkan di kolom ID admin, kita kasih akses sebagai foreign key. Oke, setelah itu kita pergi ke tabel dokter admin. Kita lakukan hal yang sama, yaitu menambahkan akses untuk foreign key-nya atau menambahkan hak akses. Atau mungkin biasanya apa ya, hak untuk masuk lah, bisa saling terhubung antara tabel satu dengan tabel lainnya. Oke, sudah kita tambahkan foreign key-nya pada kolom ID dokter dan ID admin. Sekarang kita menuju ke tabel pasien dokter. Kita lakukan hal yang sama untuk menambahkan foreign key-nya. Kita tambahkan pada kolom ID dokter dan ID pasien. Oke, pada tabel pasien dokter sudah kita tambahkan foreign key-nya pada ID dokter dan ID pasien. Di sini kita lanjutkan untuk kita bisa pergi ke basis data terlebih dahulu. Kita disuruh untuk merelasikan atau menambahkan relasi tersebut berupa alur, ada alurnya, menggunakan desainer pada web admin. Sini terdapat panduannya. Jadi kita pergi ke menu desainer di sini. Di sini terdapat tabel-tabel yang sudah kita buat dan masih berantakan dan belum memiliki relasi dengan alur yang terlihat. Oke, di sini kita bisa tambahkan create relationship. Ketika kita mengklik create relationship, kita diberi pertanyaan pilih kunci rujukan, di mana kita harus memilih primary key pada tabel utama tersebut. Misal di sini contohnya terdapat tabel pasien, kita pilih ID pasiennya, terus kita disuruh untuk memilih foreign key-nya pada tabel relasinya. Misal kita buat di sini untuk relasi dengan tabel daftar terlebih dahulu. Sini kita bisa klik ID pasien atau foreign key pada tabel daftarnya. Setelah itu kita pilih cascade, on delete-nya cascade dan on update-nya cascade agar bisa terstruktur dengan baik nanti datanya. Oke, sudah berhasil tambahkan. Di sini kita juga diberitahu kalau emang disuruh cascade agar ini konsisten datanya, agar saling terhubung nanti. Kita bisa perlihatkan atau bisa kita refresh.
muat pulang. Nah, di sini sudah terdapat, oke, sudah terdapat ini alurnya. Kita tambahkan lainnya. Kita tambahkan di sini dokter, mungkin ID dokter, primary key-nya kita hubungkan dengan tabel pasien dokter di sini. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk tabel dokter ini, primary key dokter, dengan ada di sini kalau nggak salah dokter admin di sini. Tambahkan. Oke, kita refresh terlebih dahulu biar kita tahu apa saja yang sudah kita relasikan. Di sini di laptop saya ya, entah laptop saya atau tikus saya ini. Sini sudah kita tambahkan pada tabel lainnya. Kita pergi ke admin, administrator, primary key ID admin, kita hubungkan dengan daftar. Oke, setelah itu kita hubungkan lagi di sini. Oke, administrator dengan daftar tadi sudah. Coba refresh ulang. Oke, dokter dengan pasien dokter sudah, dokter dengan dokter admin sudah, admin dengan daftar sudah, admin dengan dokter admin. Kita tambahkan relasi ID admin tersebut untuk primary key-nya dengan foreign key yang ada pada tabel dokter admin. Setelah itu kita tambahkan lagi pasien dokter admin, admin dengan daftar, pasien dengan pasien dokter belum. Sini kita tambahkan relasi di pasien dengan pasien dokter di sini. Coba kita rapikan terlebih dahulu. Pasien dengan daftar sudah, pasien dengan pasien dokter sudah, administrator dengan daftar sudah, administrator dengan dokter admin sudah, dokter dengan pasien dokter sudah, dan dokter dengan dokter admin sudah. Oke, sini kita sudah berhasil membuat ERD beserta relasi di setiap tabelnya. Mungkin pada tugas 2 kali ini yang bisa saya berikan hanya seperti ini. Untuk tugas 3 mungkin kita akan data manipulation language atau DML kalau tidak salah. Jadi kita menambahkan data pada setiap tabelnya. Kita tunggu saja 3 pada mata kuliah basis data. Oke, sekian untuk konten AKAS kali ini. Jangan lupa belajar, dan dari saya sendiri pahami pada tugas 2 kali ini karena sudah terdapat panduan untuk praktikum tugas 2-nya. Oke, saya Muhammad Baktiar Fandi. Sampai jumpa di konten AKAS berikutnya.